semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Syarifatul Ulia dengan NIM 191011033, kelas PAIA, Fakultas Tarbiyah, IAIN Kudus. Di video kali ini saya akan bermain dan belajar bersama teman-teman semuanya mengenai media pembelajaran sederhana. Di sini saya akan menggunakan media explosion box dan teka-teki silang. Saya harap adik-adik atau teman-teman sekalian dapat menyimak dan semoga video saya kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, pasti teman-teman sering mendengar orang yang sedang berbicara. Nah, dari orang-orang yang berbicara tersebut, teman-teman pasti dapat melihat atau menyimpulkan apakah pembicaraan itu benar atau salah. Demikian pula dalam periwayatan hadis. Seseorang yang meriwayatkan hadis itu sangatlah jeli dalam meneliti hadis tersebut. Misalkan hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa dan bagaimana urutannya, kok bisa hadis tersebut sampai kepada Rasulullah. Nah, sedangkan para periwayat hadis tersebut juga meneliti perilaku orang yang meriwayatkan hadis atau mengucapkan hadis tersebut. Apakah orang tersebut benar atau jujur atau tidak, orang tersebut soleh atau orang tersebut jahat. Jadi, seseorang periwayat hadis itu benar-benar sangat hati-hati dalam mengeluarkan sebuah hadis. Nah, para ulama hadis di sini telah berusaha membagi hadis dalam beberapa klasifikasi atau aspek. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memudahkan klasifikasi hadis dan untuk memperoleh keyakinan tentang seberapa bobot hadis tersebut. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari hadis yang pada saat ini kita akan tinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Nah, adik-adik sekalian atau teman-teman semuanya, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa pengertian atau materi tentang hadis-hadis yang kita tinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan menggunakan media explosion box. Teman-teman semuanya pasti sudah atau jarang sekali, bahkan ada yang belum pernah melihat apakah itu media explosion box. Jadi di sini nanti kita akan bermain sambil belajar. Kita buka dulu ya teman-teman semuanya, apakah isi dari explosion box ini. Dan oh iya, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang materi Al-Quran Hadis kelas 10 semester 2 yang saya ambil dari buku panduan Quran Hadis dengan tema hadis jika ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Mari kita belajar bersama teman-teman. Kita buka ya. 1, 2, 3. Nah, boleh di zoom. Nah, ini di sini kita akan bermain dan belajar. Yang pertama, nanti kita akan mengetahui hadis apabila ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Dan yang terakhir, kita nanti juga akan bermain di sini. Ini untuk isinya nanti ada hadiah bagi adik-adik yang bisa menyelesaikan TTS dari kakak. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai hadis apabila ditinjau dari segi kuantitas. Jadi di sini adik-adik, hadis Nabi itu dibagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Klasifikasinya apabila hadis mutawatir itu dibagi menjadi 3, hadis lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Sedangkan pada hadis ahad itu dibagi menjadi 2, yakni hadis gharib dan hadis masyhur. Dalam pembagiannya, hadis gharib ini dibagi menjadi 2, mutlak dan nisbi. Sedangkan pada hadis masyhur ini juga dibagi menjadi 1 saja, yakni hadis aziz. Oke, langsung saja kita akan mengetahui tentang pengertian hadis yang pertama, yakni hadis mutawatir. Nah, ini bisa kita lihat hadis mutawatir di sini menurut bahasa. Oh ya, ini kita
buka dulu karena di sini ada tulisan please open here. Kita buka dulu isinya apa di sini. Nah, ternyata di sini adalah pengertian dari hadis yang kita tinjau dari segi kuantitas. Nah, pengertiannya adalah hadis yang kita tinjau dari segi kuantitas ini adalah hadis yang dengan menelusuri jumlah perawi yang menjadi sumber adanya suatu hadis. Jadi seperti itu pengertiannya ya teman-teman. Mari kita kembalikan dulu. Setelah ini kita akan lanjut ke hadis yang pertama, yakni hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir apakah adik-adik atau teman-teman sekalian ada yang sudah tahu apakah pengertian dan definisi dari hadis tersebut? Jadi, pengertian hadis mutawatir menurut bahasa itu berasal dari kata muttabi dan muttatabi yang mempunyai arti datang berturut-turut, tidak ada jaraknya. Sedangkan menurut istilah hadis mutawatir ialah hadis yang menjelaskan tentang suatu objek yang disampaikan oleh sejumlah besar perawi. Jadi hadis mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, syarat-syaratnya seperti apa? Nah, di sini bisa kita lihat syarat-syarat hadis yang bisa dikatakan hadis mutawatir, yaitu ada diriwayatkan oleh sejumlah perawi, kemudian adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dengan tabaqat yang berikutnya. Kemudian juga berdasarkan pengalaman panca indera seperti yang telah kita jelaskan pada muqaddimah tadi. Nah, hadis mutawatir ini adik-adik harus diyakini kebenarannya sebagaimana kita meyakini Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Karena di dalam hadis mutawatir ini terdapat nilai yakni ilmu daruri. Artinya kita harus menerima dan mengamalkan sesuai dengan ketentuan yang telah telah diberikan oleh hadis tersebut yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, hadis mutawatir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi, yang kedua maknawi, dan yang ketiga amali. Nah, yang pertama kita buka hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang diriwayatkan dengan syarat hadis tersebut mutawatir dengan susunan redaksi yang sama, garis besar maknanya juga sama antara rawi satu dengan rawi berikutnya. Jadi tidak boleh berbeda-beda ya. Nah, yang kedua ada hadis mutawatir maknawi atau hadis yang maknanya sama tapi ini diwujudkan dalam kalimat yang berbeda. Yang ketiga ada hadis mutawatir amali. Ini adalah sesuatu yang kita ketahui ini merupakan suatu syariat agama atau sesuatu yang berhubungan dengan urusan agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam. Nah, dan di sini juga terdapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengamalkannya. Itu disebutkan dengan hadis mutawatir amali atau perbuatan itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam hadis ahad. Nah, hadis ahad itu, apakah hadis ahad itu? Nah, hadis ahad itu secara bahasa bahwa ahad atau wahid itu mempunyai arti satu. Nah, khobar ahad atau wahid itu ialah suatu berita yang disampaikan suatu orang. Nah, menurut istilah di sini, hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir seperti syarat yang telah kita sebutkan tadi ya, adik-adik. Selanjutnya di sini ada hadis masyhur. Bagiannya hadis masyhur di sini berasal dari kata syahara yashuru syahron yang mempunyai arti terkenal. Nah, hadis masyhur itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi dalam periwayatannya itu tidak sampai pada sejumlah hadis yang mutawatir. Jadi hadis masyhur ini masih berada di bawah tingkatan dari hadis mutawatir. Nah, selanjutnya ada hadis aziz. Hadis aziz ini, kata aziz itu merupakan
kata yang berasal yang mempunyai arti yang mulia atau kuat dan jarang. Nah, di sini hadis aziz ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi, walaupun dua orang perawi itu berada dalam satu tingkatan. Jadi hadis aziz ini diriwayatkan oleh dua perawi, tapi perawi itu berada dalam satu tingkatan hadis yang sama, tidak berbeda seperti itu. Kemudian kalau hadis gharib itu berasal dari kata goroba yang geribu, yang mempunyai arti menyendiri, asing atau terpisah. Menurut istilah, hadis gharib itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi pada tingkatan manapun. Yang terakhir kita membahas tentang hal global mengenai hadis ini ya, mengenai hadis ahad ini. Nah, menurut sebagian jumhur ulama itu mengatakan bahwa hadis ahad yang makbul itu atau hadis ahad yang berkualitas itu berhubungan dengan masalah hukum. Apabila hadis tersebut berhubungan dengan masalah hukum, itu wajib kita amalkan. Sedangkan hadis ahad yang berkaitan dengan masalah akidah itu dapat kita jadikan sebagai dalil atau hujah, itu asalkan dalil tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, seperti itu. Nah, kita selanjutnya di sini akan, setelah kita sudah belajar ini, kita akan belajar mengenai contoh-contoh bagian hadis. Di sini kakak atau saya mencontohkan beberapa contoh hadis yang bisa di zoom. Ini bisa dilihat. Di sini ada bagian hadis mutawatir lafzi. Ini ada di sini ada matan, sanad dan rawinya. Kemudian ini perawi. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Nah, ini bisa dilihat hadis mutawatir lafzi, yakni hadis yang diriwayatkan dengan syarat hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang sama, dengan garis besar makna yang juga sama antara perawi satu seperti ini dengan perawi lain. Jadi ini sama dalam hal lafadznya. Kemudian ini yang kedua, ini ada hadis gharib. Nah, ini bisa dilihat hadis gharib di sini. Jadi ini bisa kita lihat ya hadis gharib. Nah, setelah kita jelaskan di sini, kemudian ini ada, kita sudah selesai membahas tentang hadis yang menurut dari segi kuantitas. Nah, di sini ada suatu kata-kata menarik dari kakak. Laukana nurul ilmi yudraku bilmuna maka nayabqa fil bariyati jahilun. Artinya, apabila orang-orang itu beranggapan bahwa untuk mendapatkan ilmu itu bisa dilakukan hanya dengan angan-angan atau berhayal saja atau tanpa belajar gitu, maka yang tersisa di dunia ini hanyalah orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik ya teman-teman semuanya. Maka dari itu penting bagi kita untuk belajar. Oke, kita singkirkan dulu explosion box. Semoga ini BTW susah banget ya buatnya, penuh perjuangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam hadis menurut segi kualitas. Kali ini saya menggunakan media amplop. Nah, di sini ada beberapa amplop. Jadi hadis itu tadi kan sudah kita jelaskan, hadis ditinjau dari segi kuantitas, dan sekarang kita membahas tentang hadis jika kita tinjau dari segi kualitas. Nah, kita buka amplop nomor 1, isinya apa ya? Ternyata amplop nomor 1 ini ada klasifikasi dari hadis menurut kualitas, yakni yang pertama adalah hadis sahih. Nah, apakah hadis sahih itu? Wah, di sini dijelaskan bahwa hadis sahih itu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana sanad dalam hadis itu bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil, dobit, dan diterima dari perawi hingga
akhir sanad tersebut tidak ada kejanggalan di dalamnya. Jadi hadis ini benar-benar hadis yang tidak ada ilat atau cacatnya. Untuk pengertian dobit atau istilah-istilah hadis nanti kita lanjut pada tahap belajar dan evaluasi pada media selanjutnya. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat kenapa bisa dikatakan hadis sahih itu gimana sih? Nah, syarat-syaratnya apabila hadis bisa dikatakan hadis sahih itu hadisnya harus sanad dalam hadis itu harus bersambung. Kemudian juga perawinya itu harus adil, teman-teman. Kemudian perawinya itu harus dobit dan tidak boleh cacat. Selain itu juga tidak boleh syaz. Syaz ini janggal. Hadisnya tidak boleh janggal. Nah, selanjutnya kita masuk ke amplop kedua. Ini pembagian hadis. Jadi di sini kita buka pembagian hadis. Di sini ada 2 kertas. Ini hadis yang kedua. Tadi kan yang pertama kita sudah mengetahui tentang hadis sahih. Selanjutnya ini ada hadis hasan, yakni hasan itu menurut bahasa artinya baik. Nah, menurut istilah itu hadis hasan ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang dobitnya itu kurang kuat, namun sanad hadis tersebut bersambung dan tidak ilat dan tidak syaz. Ini hampir sama ya seperti hadis sahih, tapi bedanya terletak pada dobitnya itu. Nah, syarat-syaratnya ini sama, tapi syaratnya ini sama seperti hadis sahih tadi. Dalam hal perawi, sanad tidak ilat dan tidak syaz itu. Namun di sini kedobitan dalam hadis hadis hasan ini, kedobitannya ini perawinya ini berada di bawah hadis sahih. Jadi tingkatannya berada di bawah hadis sahih. Nah, itu untuk hadis hasan. Yang ketiga ada amplop nomor 3, kita buka adik-adik. Ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Jadi hadis dhaif itu menurut bahasa mempunyai arti lemah, sedangkan menurut istilah ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat yang bisa dikatakan sebagai hadis sahih dan hadis hasan. Jadi hadis ini biasanya jarang digunakan sebagai sumber hukum karena masih ada yang meragukan seperti itu. Oke adik-adik, alhamdulillah kita sudah belajar bersama mengenai media pembelajaran kali ini dengan media explosion box dan media amplop ini. Nah, selanjutnya kita masuk dalam hal evaluasi. Baiklah teman-teman sekalian, setelah tadi kita mempelajari mengenai hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, kali ini kita akan melakukan evaluasi atau game supaya teman-teman tidak bosan. Jadi di sini saya akan memain game temukan kata. Jadi di dalam sini ada istilah-istilah mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam hadis. Nanti adik-adik atau teman-teman bisa mencari dan kakak akan menyebutkan soalnya ya. Seperti yang dicontohkan seperti ini, kita ada beberapa kata. Nah, seperti kata misalkan kakak bilang hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi itu namanya hadis apa? Ayo ya, ini namanya hadis masyhur. Nah, kita bisa tarik seperti ini. Tara. Skip. Oke, selanjutnya kita cari kata-kata. Jadi di sini kakak akan mencari sebuah istilah, yakni menurut bahasa hadis aziz atau aziz itu mempunyai apa ya? Jadi artinya itu kuat. Nah, kita cari kata-kata kuat. Nah, seperti ini. Di sini kita tarik, tara. Nah, ini kita tarik seperti ini. Nah, selanjutnya hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sedikit rawi atau banyak rawi nih. Pasti diriwayatkan oleh banyak rawi kan. Nah, di sini kita menemukan kata-kata banyak rawi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian
Kemudian kita cari lagi apa nih kata-kata, kira-kira tebakan apa ya? Sanad itu artinya apa? Ayo, pada yang tahu nggak adik-adik? Sanad itu artinya bersandar. Jadi kita tarik seperti ini. Kemudian, nah selanjutnya kita mempelajari tentang seorang perawi itu dalam meriwayatkan hadis. Tentunya ini kita sambil evaluasi juga ya. Tentunya kan harus dobit baik, dobit sodron maupun dobit kitaban. Nah, dobit itu dobit sodron itu maksudnya apa adik-adik? Saya tanya. Nah, dobit sodron itu maksudnya kuat hafalannya. Jadi di sini kita cari kuat hafal ini. Kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya game ini adalah untuk memudahkan bagi teman-teman calon pendidik untuk belajar namun dengan metode yang sangat mudah. Seperti ini kan mudah sekali, kita tinggal membuat kerangka jawaban lalu tinggal kita cari-cari istilah-istilah yang terdapat dalam hadis. Seperti ini saya menemukan lagi kata-kata yakni musnad. Nah, apakah musnad itu? Musnad itu adalah orang yang menerangkan sanad atau hadis, itu dinamakan musnad. Selanjutnya kita cari lagi kata-kata apa nih? Nah, saya mempunyai menemukan kata-kata muru'ah. Muru'ah ini apa ya? Muru'ah ini adalah seseorang yang selalu introspeksi diri atau mawas diri dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita telah belajar bersama mengenai media-media sederhana yang cocok kita gunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Jadi kita sudah menggunakan media explosion box, media amplop, juga media teka-teki. Nah, untuk calon pendidik, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-teman semua, terutama untuk dosen Ibu Haja Ibu Haja Ani Umi Maslahah. Saya ucapkan terima kasih banyak, syukran kasih untuk tugas yang telah diberikan ini. Jadi sekarang kita dapat belajar bersama di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi atau pembuatan media kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.